maka manusia akan merasa heran. Masa Allah bisa hidup? Masa Allah bisa duduk, bisa makan, bisa berbuat apa saja, apapun yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang tak punya iman, yang tidak akan percaya. Wong tidak punya iman. Masa Allah ngerokok, masa Allah berjudi, masa Allah berzina, masa Allah sholat, masa Allah zikiran, masa Allah sholawatan dan sebagainya. Manusia-manusia yang tak punya iman kepada Tuhannya, ya tak akan pernah percaya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Karena manusianya masih jadi penguasa atas segala laku perbuatan yang seolah-olah Tuhan tidak bisa begitu. Berarti yang jadi Tuhan yang maha pencipta apapun yang kita gerakkan, makan, minum, duduk, naik motor, naik mobil, bekerja dan sebagainya, apakah manusia bisa begitu? Manusia bisa begitu bila berhubung atau bersetubuh dengan iblis dan setan. Yang mana manusia ngaku-ngaku bisa sholat, ngaku-ngaku bisa ibadah, ngaku-ngaku bisa bekerja, ngaku-ngaku bisa duduk, bisa merokok, bisa ngopi, bisa merampok, bisa berjudi, bisa berzina. Kan masih bersetubuh dengan iblis bila manusianya merasa bisa itu semua. Sedangkan Allah ditiadakan, Allah digoibkan. Manusia tidak mau bersetubuh dengan Allah karena manusia seolah-olah di dalam keyakinannya, dirinya, hidupnya, tubuhnya itu ada sendiri, tidak ada yang menciptakan. Kenapa manusia selama ini jauh dari Allah? Karena manusia tidak yakin, tidak percaya bahwa dirinya adalah dari Allah. Bahwa dirinya adalah Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah. Kenyataannya itu adalah diri kita semua. Zat, sifat, asma, af'al itu jadilah diri kita. Jadi Allah bersetubuh dengan hamba-hamba yang mana hamba-hamba itu sudah menjadikan Tuhannya sebagai Tuhan di dalam hatinya. Akan tetapi manusia hanyalah bersetubuh dengan setan bila manusianya merasa yang paling wujud di dalam hatinya. Manusia selalu bersetubuh dengan iblis ketika manusianya selalu merasa hidup di dalam dirinya, merasa berkuasa di dalam dirinya. Sedangkan Tuhan tidak ada, sedangkan Tuhan gaib. Sedangkan Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti manusianya masih lepas dari Tuhannya. Alias manusianya masih mempertuhankan ego, mempertuhankan hawa nafsunya. Yaitulah yang dimaksud iblis dan setan itu selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya jawab pertanyaan saudara-saudara yang sahabat-sahabat yang ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia sendiri tentang bila hidup ini Allah, maka yang berzina, yang bersetubuh dengan istri suami itu Allah juga. Nah ini ketika sudah saya jelaskan begini, Anda mulai memahami. Silakan dipahami sendiri, saya tidak jawab. Yang penting saya uraikan agar Anda menemukan jawabannya sendiri di dalam hati Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan kita selama ini yang masih pura-pura mengenal Allah, yang masih ma'rifatun nas, manusianya yang merasa makrifat, maka seolah-olah Allah ditetap-tetapkan, Allah dijaga-jaga. Mau begini takut Allah melihatku, mau begitu takut Allah menyaksikanku.
Karena manusianya merasa makrifat, ya dihukum terus, dijerat terus, dipenjara terus. Oleh siapa manusia itu dipenjara? Ya oleh hawa nafsunya sendiri yang merasa makrifat. Salahnya sendiri makrifat. Wong manusia ndak bisa makrifat kok ngaku-ngaku makrifat. Ia dijerat oleh iblis dan setannya. Siapakah iblis dan setan itu? Yang manusia itu sendiri yang berasa mengenal Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang bersetubuh dengan manusia itu ya penciptanya. Apapun yang digerakkan oleh manusia, ya tentunya semuanya gerakan penciptanya. Apapun itu. Lalu bagaimana kata orang, kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu dari hawa nafsu atau dari manusianya. Itu kan yang membahas atau yang mengkaji masih hawa nafsu. Masih hawa nafsu. Kebaikan di sisi manusia itu kan hanya ternilai dari pergerakan badan-badannya. Ada orang yang suka memberi, oh dikatakan orang baik. Ada orang ahli ke masjid, ahli sholat, oh dikatakan orang baik. Ada orang yang ahli ke gereja, ke wihara, ke pura, oh dikatakan orang baik. Sedangkan orang yang tidak pernah sholat, sedangkan orang yang suka berzina, mencuri, dan sebagainya dikatakan orang buruk. Itu kan penilaiannya masih penilaian syariat, penilaian dohiriyah. Jadi semua itu ya hancur, ya racun, ya rusak, ya tidak baik. Meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya ibadah. Sama halnya kebaikan dan keburukan di sisi manusia itu sama. Sama-sama buruknya bila manusianya masih menjadi Tuhan di dalam dadanya yang bisa menilai-nilai semua pergerakan manusianya. Jadi memang sangat amat sulit bila manusianya belum pergi dari hatinya. Tak akan pernah memahami Allah. Kenapa? Karena manusianya memahami Allah versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka jelaslah banyak perbedaan-perbedaan sehingga pecah di Islam saja, pecah yang katanya 73 golongan. Kenapa? Karena salah persepsi, salah memahami di dalam bertuhan. Ayatnya satu, la ilaha illallah, tapi yang memahami 73 golongan. Beda-beda memahaminya. Maka dari itu, karena yang memahami masih hawa nafsu manusianya, ya pemahamannya, ya penafsirannya, ya sesuai kepentingan awake dewe-dewe. Yang mana disalahkanlah pendapat orang lain, yang diakui benar adalah pendapatnya sendiri. Lumrah, karena masih kemanusiaan. Tidak ada yang salah bagi Allah, tapi salah bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke tema Allah bersetubuh dengan manusia. Bila tak ada Allah, apakah ada manusia? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang menjadi rahasia manusia. Ibarat baju yang saya pakai ini bersetubuh dengan saya. Saya pakai baju ini sehingga baju ini bisa bergerak apapun sesuai pergerakan saya. Kenapa? Karena baju ini makhluk tidak bisa ngapa-ngapain tanpa saya. Baju ini tak bisa model duduk bila tidak saya pakai. Baju ini tidak bisa model berdiri bila tidak saya pakai. Baju ini tidak bisa model naik sepeda motor bila saya tidak naik sepeda motor. Semua pergerakan baju ini sesuai pergerakan saya. Kenapa? Karena baju ini adalah bayang-bayang saja. Akulah yang memiliki bayangan itu. Karena apapun yang digerakkan oleh manusia itu adalah bayangan Tuhan.
Tuhan sendiri. Bila tak ada uripe Allah, ya ndak ada semua laku-laku itu.